Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Fajri Nur Rizki, mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, semester 7 dengan NIM 2132 011024. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi atau melaksanakan tugas yang dosen pengampu berikan, yaitu pada hari ini tentang mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Di sini saya diberi tugas menjelaskan tentang sejarah perkembangan hak kekayaan intelektual di dunia. Dan ini tugas untuk memenuhi ujian tengah semester yang didoseni atau dosen pengampunya, yaitu yang terhormat, yang saya hormati, Ibu Eriska Ginalita SHMH. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang menjadi bagian sejarah bagaimana perkembangan HKI atau hak kekayaan intelektual skala internasional atau secara di dunia. HKI memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perkembangan masyarakat dalam menghargai karya intelektual, inovasi, dan kreativitas seorang karyawan atau seorang pembuat karya. Konsep ini lahir dari kebutuhan melindungi hasil karya individu atau kelompok agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain, sekaligus memberikan insentif bagi inovasi. Perjalanan HKI dimulai dari praktik tradisional hingga menjadi sistem hukum yang kompleks di tingkat internasional. Pada masa awal, sebelum adanya konsep formal mengenai hak kekayaan intelektual, perlindungan terhadap karya intelektual didasarkan pada norma sosial dan hukum adat di Yunani kuno. Misalnya, pengakuan terhadap pencipta karya seni dan sastra seringkali bersifat informal. Di era Kekaisaran Romawi, pencipta diberikan hak moral atas karyanya, meskipun belum ada sistem yang terorganisasi untuk melindungi manfaat ekonominya. Perkembangan signifikan terjadi pada abad ke-15 dengan ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Teknologi ini merevolusi penyebaran informasi, tetapi juga menimbulkan tantangan baru berupa reproduksi karya secara massal tanpa izin. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mulai memberlakukan hak eksklusif terhadap penerbitan karya. Salah satu contoh awal adalah Statute of Anne tahun 1710 di Inggris, yang dianggap sebagai undang-undang hak cipta pertama kali atau yang pertama di dunia. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya mereka selama jangka waktu tertentu, sekaligus memastikan bahwa karya-karya tersebut akhirnya dapat diakses oleh publik. Pada abad ke-19, kesadaran tentang perlunya standar internasional untuk melindungi kekayaan intelektual mulai muncul. Globalisasi perdagangan dan penyebaran karya lintas negara mendorong upaya untuk menyelaraskan aturan. Konvensi Bern untuk perlindungan karya sastra dan seni yang diadopsi pada tahun 1886 menjadi tonggak penting. Konvensi ini menetapkan kerangka perlindungan hak cipta
di tingkat internasional, termasuk pengakuan otomatis hak atas hak pencipta di negara-negara anggota tanpa perlu pendaftaran tambahan. Dalam bidang hak paten, perkembangan besar terjadi dengan berdirinya Konvensi Paris pada tahun 1883. Konvensi ini memberikan perlindungan hak eksklusif kepada penemu atas inovasi mereka di negara-negara anggota. Hal ini bertujuan mendorong penelitian dan inovasi teknologi dengan memberikan insentif ekonomi yang memadai. Kemudian pada abad 20 ya, industrialisasi dan kemajuan teknologi memperluas cakupan hak kekayaan intelektual, hak merek dagang, kemudian desain industri, dan hak atas varietas tanaman mendapatkan perhatian lebih besar. Pada masa ini pula lembaga internasional seperti Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, disingkat WIPO dalam bahasa Inggrisnya, didirikan pada tahun 1967 untuk mengkoordinasikan kerjasama antar negara dalam melindungi HKI ini. Jadi mitra antar negara, harmonisasi antar negara, harmonisasi tingkat internasional dalam aspek hukumnya terus dimasifkan dengan berdirinya Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, atau dalam bahasa Inggrisnya itu disingkat WIPO. Ya. Pada era digital pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, membawa tantangan baru bagi perlindungan kekayaan intelektual. Internet mempermudah distribusi karya secara global, tetapi juga meningkatkan resiko pembajakan. Untuk menjawab tantangan ini, berbagai perjanjian internasional seperti perjanjian TRIPS di bawah WTO atau Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia mulai diperkenalkan. Mohon maaf Ibu, saya sedang kurang sehat, jadi banyak pegang kepala dan mata karena memang pusing sekali. Sekali lagi saya mohon maaf. Kemudian perjanjian ini menetapkan standar minimal perlindungan HKI yang harus diikuti oleh negara-negara anggota. Hari ini HKI menjadi bagian integral dari perekonomian global. Nilainya tidak hanya dilihat dari perlindungan hukum, tetapi juga sebagai aset strategis yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam menyeimbangkan kepentingan pencipta, pengguna, dan publik dalam era globalisasi dan digitalisasi. Perjalanan HKI mencerminkan upaya manusia dalam menghargai dan melindungi kekayaan intelektual demi kemajuan bersama. Jadi pada abad 20 itu memang industrialisasi dan kemajuan teknologi sangat memperluas cakupan hak kekayaan intelektual. Mulai dari hak merek dagang, hak karya, entah itu karya seni, karya karya ilmiah, kemudian desain industri, kemudian hak atas varietas tanaman, ekonomi mendapatkan perhatian lebih besar. Pada masa itu pula lembaga internasional seperti WIPO ya, yang didirikan pada tahun 1967 mengkoordinasikan kerjasama antar negara dalam melindungi HKI.
Untuk apa? Untuk menyeimbangkan perjalanan HKI untuk mencerminkan dan memberi penghargaan bagaimana upaya manusia dalam menghargai dan melindungi hak kekayaan intelektual, hak ekonomi demi kemajuan bersama. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.